Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar dimanapun berada, kali ini Bio Asik ingin berbagi bagaimana senangnya anak-anak bermain game dengan Kahoot. Ya, ini sekedar sharing. Insya Allah sudah banyak yang membuat. Pertama, ya bagi yang belum memiliki akun Kahoot, ya dibuat seperti kita membuat akun untuk media sosial yang lain ya. Nah, ini ada Kahoot kreatif Kahoot. Nah, berarti Anda di sini sudah punya akun. Ini kebetulan saya sudah membuat. Jadi kalau yang baru langsung ke sign up ya. Ini ternyata karena sudah membuat, jadi langsung ke join in, langsung muncul gitu. Nah, dimulai dari membuat Kahoot yang baru. Ini ada kreasi permainan. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini ada setting, jadi kita harus setting dulu. Ya, misalnya saya akan membuat materi evaluasi usaha. Materi evaluasi usaha dalam menganalisis untung rugi dalam wira swasta. Nah, ini sebenarnya terserah ya, kan setiap orang berbeda. Nih kalau ada gambarnya, ya di-upload gambarnya. Misalnya berjualan bakso lah. Nah, ini apakah mau di-share ke setiap orang, umum, publik, gitu. Ya berarti ini tag. Ya udah, kita kerjakan. Sudah selesai, kita bikin membuat soal contoh ya. Ya 5 aja lah. Evaluasi usaha menggunakan analisis SWOT. Pernyataan yang salah adalah ya. Nah, kalau sudah menggunakan analisis SWOT, pernyataan yang salah adalah kita akan
Terus tag. Nah, ini kan SWOT itu ada strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, kesempatan, threat itu ancaman. Nah, kita ganti yang salah ya, option, padahal harusnya opportunity, berarti jawabannya ini. Gitu. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan gambar. Sebaiknya soal itu disiapkan sih sebenarnya. Nah, jadi gampang, tinggal copy paste. Dan karakter atau jumlah huruf itu dibatasi. Saya ganti, berikut ini merupakan prinsip nilai keindahan dalam pembuatan kerajinan. Ya, perhatikan gambar ya. Kecuali saya jawabannya kesenangan. Nah, ini supaya lebih mudah begini. Jadi empat-empatnya boleh kita copy paste supaya gampang. Nah, dari di sini baru kita pilih. Ini untuk mempermudah saja pada saat kita sudah memiliki soal dan soalnya biar mudah di copy paste. Nah, nilai seni itu bukan sekedar kesenangan, tapi keselarasan, keseimbangan, kesatuan. Jadi kalau gambar ini dia memiliki nilai seni kan dari berkas plastik kresek ya. Ya, bukan sekedar senang, tapi harus itu. Nah, jadi jawabannya ini. Oke. Ini jadi kalau kita mau jawabannya gambar juga bisa, ini gambar semua. Jadi menyenangkan sih sebenarnya buat siswa. Tapi bagi kita guru yang paling mudah, tentu siapkan soal dulu. Karena karakternya terbatas, kita tidak bisa keseluruhan kita ambil. Tapi akan lebih mudah jika kita bekerja copy paste seperti ini. Kita kalau SMA biasanya ada 5 option, tapi di Kahoot ini hanya 4 option.
Nah, ini penuh, sudah diperingatkan, ya, karakter sudah limit. Ya, tapi nggak apa-apa, ini kan sementara, kita ambil, kita cut, gitu. Kemampuan untuk bekerja secara kreatif dan inovatif. Nah, jadi kita yang kurang ini. Karena memang kalau karakternya itu berlebihan, tidak diterima. Ini aja tidak tercopy semua karena mungkin kepanjangan. Kalian dapat menguasai pasar ya. Ya, tapi tetap lebih lumayan lah. Notifikasi mengganggu. Nah, begitu sahabat pintar, kita dengan mudah membuat, kalau saya ini saya jadikan latihan ulangan, jadi sebelum ulangan mereka latihan karena ini menyenangkan, ya kita buat 5 ya. Yang panjang-panjang kita ini kan dulu. Tambah lagi. Sebenarnya kalau untuk pelajaran yang berat seperti matematik mungkin ya, bisa true false aja, benar salah gitu. Wah, ini apa namanya, panjang-panjang jawabannya, nanti kita sederhanakan aja. Keinginan memiliki keinginan untuk mendaya gunakan sumber daya alam misalnya. Terus yang keempat, rasa syukur. Rasa syukur. Rasa syukur. Ya, itu aja ya. Nah, jawabannya kan A. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan gambar semua? Oke. Misalnya yang terakhir nih, contoh soal terakhir. Ini ada true false nih. Jadi kalau pelajaran matematika, misalnya kan panjang, ada hitung-hitungan. Nanti waktunya kan akan digunakan untuk menghitung oleh anak-anak. Nah, ini ada time limit, bisa diperpanjang, mungkin bisa 60 detik. Ini kan hanya 20 detik. Gitu. Gitu ya. Nah, karena ini prakarya tidak cocok untuk Drupal. Jadi dihapus saja, delete. Jadi kita menggunakannya kuis aja. Nah,
Perhatikan pedagang berikut. Apa ancaman dari usaha seperti ini? Dagang apa ya? Kita lihat. Oh ya. Nah, kalau kesulitan-kesulitan gambar seperti ini, ya kita harus selalu siap dengan dibukanya Google Search ya, pedagang buah lah. Nah, pedagang buah, jadi kita ambil satu deh. Ini harus di-save, tidak bisa di-copy. Kita balik lagi ke soal kita, Kahoot kita ya. Nah, oke. Perhatikan pedagang berikut, apa ancaman dari usaha seperti ini? Buah-buahan yang disukai banyak orang. Kalau disukai itu namanya sebenarnya kekuatan, strength. Ini ancaman ya, berarti ini salah. Harga terjangkau. Nah, dibutuhkan karena tinggi vitamin C. Ini sebenarnya semuanya peluang ya. Ancamannya yaitu cepat membusuk jika tidak cepat terjual. Nah, kan ancamannya ini nih. Ya, begitu. Oke, ini ada 5, kita kerjakan, artinya kita simpan down, lalu down. Ini sekedar contoh, hanya 5 aja. Nah, sekarang kita akan ya, evaluasi usaha ya. Kita akan berikan ke anak sebagai latihan ulangan. Kita play. Ini kalau kita klik host ini, kalau ini untuk kita langsung bermain game dengan anak. Kalau kita langsung bermain game dengan anak, maka yang diklik adalah yang ini. Ini mohon maaf nih, lemot. Oke. Karena lemot saya matikan dulu, balik lagi ke sini. Jadi pada saat di play, ini kalau kita jadi host, bermain, misalnya saat PJJ, kita mau bermain, tapi pada saat kita mau memberikan tugas di Google Classroom, ya ini Challenger.
Ini tugas, kalau untuk tugas ini, ya. Mau di random tidak jawabannya, random ya. Nickname, jadi dia membuat nickname-nya apa, mau diberikan nama atau nama sendiri aja. Nah ini sekarang kan tanggal 22, anak dikasih waktu 3 hari ya. Nah, oke, kreatif ya. Nah ini jika tugas ini akan diberikan ke Google Classroom, oke. Nah contoh ya seperti ini. Ini kebetulan sudah dimainkan oleh anak-anak kami nih. Tadi pagi kita kirim ke Google Classroom. Kita bisa mengetahui nanti dari berapa orang yang main. Nah, kebetulan ini kan untuk 4 kelas. Nah, anak-anak sudah diminta untuk memberikan kode, misalnya 10 MIPA 2 atau 10 2, nah ini pakai B atau pakai 2. Jadi biar nanti akan kelihatan dia rankingnya ada di mana. Nah, kalau kita akan memberikan tugas ini ke Google Classroom, contoh kita akan buka Google Classroom-nya. Misalnya biologi kelas ini ya. Nah, kan ada tugas kelas. Kita buat aja tugas kelasnya kuis ya. Nanti dikasih judul. Misalnya absen. Absen dulu mereka, absen sekarang hari Kamis. Tanggal 22 Oktober 2020. Bermain Kahoot. Gitu ya. Nah, untuk opsionalnya terserahlah petunjuk. Kalau kita sudah memberikan materi, ya simak video tentang evaluasi usaha, misalnya evaluasi usaha. Ya, kalau kita memberikannya modul, ya suruh baca dulu. Nah, ini kan kita tambahkan. Kita punyanya file. Ya. Oh, salah. Kita punyanya tadi link. Ini kuisnya blank karena kita akan, nah, ini link ya. Nah, link. Nah, kita buka lagi linknya. Nah, ini linknya. Oke, kita masukkan ke tugas kelas. Ini linknya. Nah, link Kahoot-nya sudah tuh, udah masuk. Jadi anak-anak bisa bermain Kahoot. Terus kita buat absen kan. Nah, absennya dibuat. Oh ya. Ya harus buat dulu ya. Nanti buat dulu lah. Karena ini akunnya baru. Di akun baru saya belum menyimpan absen. Ya bikin aja absen lah. Insya Allah sahabat pinter sudah biasa ya membuat absen. Absen 22 Oktober 2020 gitu. Nama gitu. Terus kehadiran. Nah, kalau saya ada option hadir. Sudah menyelesaikan game Kahoot gitu.
Kalau ini yang option keduanya hadir, belum menyelesaikan gitu ya. Karena kan game Kahoot itu bisa 3 hari, ada waktunya. Jadi tidak harus langsung. Udah cukup, udah selesai, absen. Kalau mau menggunakan apa namanya, aksesoris lah di atas gitu biar ketahuan tanda, karena nanti terlampau banyak Google Form, nanti bingung ini yang mana. Nah, kalau ada gambarnya begini kan gampang. Apa tandai terima respon. Oke, batasi 1 kali aja. Mereka absen jangan banyak-banyak. Diacak tidak, ya nggak perlu ya karena ini absen lah. Ini juga bukan kuis sih sebenarnya, tapi tidak usah ada. Nah, udah, kita kembali ke kelas, formulir absen, tambahkan Google Drive. Oh ya, tuh kan, di mana tadi buatnya? Nah itu, formulir tanpa judul. Oh, formulir tanpa judul ya, dijudulin dulu kalau gitu ya. Kalau terburu-buru kita ya, jadinya tanpa judul ya nih. Nah, sekarang udah berjudul. Berarti kita balik lagi ke sini. Nah, kita tambahkan lagi absennya, Google Drive. Nah, absen. Nah, inilah sahabat pinter secara sederhana. Jadi anak-anak nanti masuk ke Google Classroom, langsung ditugaskan ya, dikirim tugasnya. Nah, oke, nanti kita tinggal. Ini kalau ingin agak sedikit kelihatan jelas, edit ya. Ini kita copy paste, simpen di sini di topik nih. Buat topik. Nah, simpan. Nah, kelihatan kan? Nah, kalau sudah ada topik ini ya kita foto, terus kirim ke grup anak-anak kita. Misalnya mulok ya ini sini ya. Jadi kita punya grup mulok ya kirim ke siswa. Begitu. Maaf, ini hanya contoh. Nah, tuh, karena anak-anak pasti baca hanya contoh. Oke, kita balik lagi ke permainan Kahoot kita. Oke. Nah, oke ini cara mencari sekarang. Setelah anak-anak bermain, kita lihat ya permainan seperti apa. Coba di tugas kelas tadi, kita buka. Nah, ini permainan Kahoot-nya, kita buka. Misalnya anak-anak sekarang bermain nih. Nah, akan seperti ini tampilannya pada siswa kita. Evaluasi usaha. Nah, saya memberi instruksi kepada anak-anak harus ada pengenal, misalnya 10 IPA 1 berarti 1, 1. Terus nomor urut absen berapa? 2, misalnya nama siapa? Gus misalnya. Nah, ini akan untuk kelas. Jadi kita akan mudah mengevaluasi nanti. Oke. Nah, evaluasi usaha. Menggunakan analisis SWOT, pernyataan yang salah adalah. Nah, ini opportunity. Anak-anak senang
bermain dengan Kahoot dan sekaligus sambil belajar dalam bentuk soal-soal. Perhatikan gambar berikut, merupakan prinsip nilai keindahan dalam pembuatan kerajinan kecuali kesenangan. Oh, ini kenapa ini ada masalah nih? Oh, ini karena sedang merekam. Ini jadi sedang merekam, akhirnya, oh iya, sedang merekam. Jadi ini datangnya malahan seperti ini ya. Bentar. Oke. Nah, fokus. Oh, ini sekaligus aja. Ini ternyata menggunakan rekam video Fluvid. Ternyata kita bisa menggunakan ini, permainan jadi terhenti ya. Oke. Naiklah. Wah, jadi lupa nih konsentrasinya, lemot. Ya, nanti kita hapus ini ya. Nah, hapus dulu deh. Hapus dulu. Oke. Berikut bukan termasuk kepekaan seorang wirausaha kerajinan inspirasi budaya lokal terhadap lingkungan, yaitu nah, anak-anak senang belajar sambil mengingat ya, karena ini sebenarnya kognitif, karena walaupun prakarya itu sebenarnya usaha, udah selesai. Yang main kan baru satu orang nih, Agus aja, contoh. Nah, seperti inilah kira-kira permainan yang disukai anak-anak. Dan nanti, nah kita akan melihat hasilnya dari ini, karena ini contoh. Di sini, di player tuh akan kelihatan berapa pemain, berapa yang menjawab. Nah, ini kebetulan nih. Nah, ini yang contoh pelajaran yang sudah saya berikan di Google Classroom untuk anak-anak. Ternyata sudah 82, berarti sudah ada 2 kelas yang ikut bermain Kahoot. Nah, soalnya ada 20. Di sini juga bisa dianalisis dari 20 soal itu. Nah, berapa persen yang benar gitu. Jadi ini sebenarnya kalau dijadikan ulangan juga bagus sekali ya. Nah, kalau waktunya mau ditambah tadi ya bisa kan. Oke, sahabat pinter, mudah-mudahan sharing bioasik saat ini ada manfaatnya. Semoga walaupun kita tetap PJJ, belajar jarak jauh, gurunya juga tidak stres, tidak kelelahan, siswanya juga seperti itu. Dengan game ini akan menjadi solusi yang menyenangkan buat gurunya dan buat siswanya tentunya. Nah, setelah kita melihat, kita akan cek berapa anak-anak yang sudah absen. Dari 40, ternyata baru 29. Ya, kita foto lagi, sip. Lalu kita kirim lagi ke grup. Nah, kalau waktunya sudah habis, kita hanya 29 yang ikut. 29 yang absen.
masih banyak yang belum absen. Nah, ini komunikasi kita di dalam grup WA. Dan kita juga bisa kirim ke wali kelasnya misalnya. Karena kalau anak-anak itu atau BP, kalau wali kelasnya tahu, biasanya ya lebih apa ya, lebih takut apa lebih dihargai ya. Nah, masih 11. Nah, yang belum absen. Mohon kirim ke grup kelas ya. Gitu. Ya itulah kendala kita kalau belajar jarak jauh. Anak-anak kurang memperhatikan atau kurang mempersungguh atau seperti apa, kadang-kadang mereka itu curhatnya kuota melulu, kuota. Padahal sudah ada solusi dari pemerintah memberikan kuota gratis, sekolah juga sudah memberikan solusi anak-anak dipersilakan ke sekolah. Tapi ya itulah namanya kehidupan, kita harus terus berjuang dan terus berdoa agar PJJ ini tetap menghasilkan hasil belajar yang minimal standar, minimal sama dengan waktu kita tatap muka di kelas. Bahkan kalau bisa ya anak-anak harusnya lebih baik nilainya karena mereka tinggal menggali informasi di YouTube, di Google dan sebagainya. Banyak waktu sebenarnya. Tapi ya itu tadi kita sebagai guru harus terus membangkitkan semangat mereka. Oke, sahabat pinter dimanapun berada, terima kasih atas atensinya untuk mengikuti sharing channel Bioasik pada kesempatan ini. Bermain Kahoot menyenangkan buat anak-anak dan juga dapat meningkatkan nilai belajar siswa. Insya Allah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rela berbagi, ikhlas memberi, sukses bersama. Itulah icon dari channel Bioasik. Mudah-mudahan akan menjadi yang sesungguhnya. Rela berbagi, ikhlas memberi, sukses bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.